Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ketiga dari Kitabul Jinayat, kitab tentang kriminal. Pada kitab saya ini nomor hadisnya 1199. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu, pertama kali, ma yuqda, apa yang diselesaikan, diqadha, diputuskan, bainan nasi, di antara para manusia, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, itu adalah fid dima, dalam bab darah-darah, yaitu pembunuhan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya perbuatan membunuh ini perkara yang sangat besar, sehingga hubungan antar manusia yang belum selesai di dunia itu pasti akan diselesaikan oleh Allah di akhirat. Dan yang pertama kali diselesaikan oleh Allah antara hubungan manusia itu adalah tentang pembunuhan. Maka yang dulu dibunuh berarti terzalimi, nanti akan diqisaskan atau dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Termasuk apa yang terjadi sekarang di Filistin, ya, genosida besar-besaran terhadap rakyat yang tidak tahu apa-apa. Mereka tidak ikut mengangkat senjata, dibantai begitu saja seolah-olah harganya murah, seperti lalat-lalat yang boleh untuk dibunuh. Nah, ini adalah pembunuhan. Ini nanti akan diselesaikan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga apa yang terjadi di Indonesia, ya, pembunuhan terhadap laskar-laskar FPI pada KM50. Nah, itu tidak akan selesai di dunia, tapi nanti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau selesai di dunia alhamdulillah, nah, tidak selesai di dunia enggak masalah, nanti pasti akan dibereskan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya dosa membunuh itu adalah dosa terbesar. Terbesar setelah apa? Setelah syirik tentu saja. Nah, maka urutannya adalah syirik, ini yang pertama, membunuh, ini yang kedua, zina, ini yang ketiga. Urutan ini bisa kita temukan di dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak melakukan syirik, wala yaqtuluna an-nafsa, tidak membunuh, wala yaznun, dan tidak berzina. Nah, maka itulah urutannya dosa-dosa terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadis ini bagi umat Islam ya cukup menggembirakan atau menenangkan hati, karena apapun kejadian di dunia ini yang kita alami, yang kita dizalimi, itu ternyata masih ada lanjutannya besok di akhirat, ya, sehingga apapun kezaliman yang kita alami tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 1200, wa an Samurata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa yang qatala, membunuh, abdahu, hambanya atau budaknya, qatalnahu, kami pun membunuh dia. Wa man jada'a, dan barang siapa yang memotong anggota tubuh abdahu, budaknya, misalnya memotong telinga, memotong jari,
jada'na, kami pun akan memotong dia. Hadis riwayat Ahmad dan Imam 4 dihasankan oleh At-Tirmidzi, tetapi hadis ini riwayatnya Hasan Al-Basri dari Samurah, dan ukhtulifa, diperselisihkan tentang mendengarnya Hasan dari Samurah. Jadi ringkasnya hadis ini derajatnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dasar, ada yang mengatakan hadis ini sahih sehingga bisa dijadikan dasar. Dalam hal ini mayoritas ulama berpendapat hadis ini tidak bisa dijadikan dasar. Pertama, dhaif. Yang kedua, karena tidak selevel. Orang merdeka dengan budak ini kan tidak selevel. Nah, sehingga tidak mungkin seorang majikan membunuh budaknya kemudian dikisos, dibalas bunuh, nggak mungkin. Karena menurut mayoritas para ulama, salah satu syarat penegakan kisos itu adalah bahwa darahnya itu harus sekufu. Nah, sehingga orang merdeka membunuh orang merdeka, ini sekufu. Budak membunuh budak, ini sekufu, ini bisa dikisoskan. Tapi kalau orang merdeka membunuh budak, ini tidak sekufu, maka tidak bisa dikisoskan. Atau seorang muslim membunuh orang kafir, ini tidak selevel, maka tidak bisa dikisoskan. Yang memakai hadis ini seingat saya adalah madhab Hanafi. Jadi mereka tidak membedakan antara merdeka sama budak, ya, dianggap satu martabat, sehingga ketika orang majikan membunuh budaknya maka dibunuh juga oleh atau dikisos juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan berarti kalau tidak dikisos itu berarti dia bebas tuntutan, bukan. Majikan membunuh budaknya, tidak ada kisos, betul. Tetapi tetap ada hukuman. Nah, hukumannya apa? Ya mestinya diat. Lah terus diat itu nanti siapa yang mewarisinya? Ya keluarganya si budak. Kalau si budak punya istri misalnya, ya, maka nanti diatnya itu diberikan kepada istrinya mantan budak tersebut. Apa? Istrinya budak yang sudah dibunuh tersebut. Demikian juga bukan berarti tidak dikisos, itu berarti dia bebas dari dosa, bukan, ya, tetap berdosa. Seseorang itu membunuh budaknya sendiri, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dikisoskan oleh Allah, tapi besok di akhirat. Berikutnya wa fi riwayat Abi Dawud wan Nasa'i, dalam riwayatnya Abu Dawud dan Nasa'i, bi ziyadah, ada tambahan waman khasa, dan barang siapa yang mengebiri abdahu budaknya, khosainah, kami pun mengebiri dia. Dan Imam Hakim mensahihkan tambahan ini. Mengebiri itu artinya merusak buah pelirnya si budak. Jadi di bawahnya zakar itu kan ada 12 buah pelir. Itu kalau dirusak menyebabkan tidak muncul mani atau tidak keluar syahwat. Nah, maka dirusak itu supaya budaknya tidak ada syahwat sehingga tenaganya fokus untuk bekerja. Nah, ini mendolimi seorang budak, tidak boleh seperti itu. Bahkan binatang pun kita tidak boleh untuk mengebirinya. Kita punya kucing dikebiri, dilarang oleh Nabi SAW. Para ulama hanya membolehkan mengebiri binatang dengan 2 syarat. Syarat pertama, dagingnya bisa dimakan. Syarat yang kedua, waktu mengebirnya itu binatangnya masih kecil. Karena ketika masih kecil, maka meremukkan buah pelirnya itu tidak begitu dahsyat atau tidak begitu sakit sebagaimana kalau sudah dewasa. Demikian juga ketika masih kecil itu dirusak buah pelirnya, itu memang ketika masih kecil itu dia belum punya syahwat. Tapi kalau sudah dewasa, sudah punya syahwat, kemudian kita rusak buah pelirnya, berarti kita mengurangi haknya binatang tadi. Nah, maka bolehnya dengan 2 syarat tadi, ya. Binatangnya halal dimakan dagingnya, misalnya kambing, kemudian mengebirinya ketika masih kecil. Nah, tujuan dikebirinya kambing itu adalah supaya tadi dia fokus untuk makan, tidur, akhirnya dagingnya jadi gemuk. Karena kalau dia itu punya syahwat, dia pasti akan hubungan intim dengan apa? Lawan jenisnya di antara sesama kambing, akhirnya tubuhnya tidak segemuk yang hanya makan tidur saja. Maka tujuan mengebiri kambing itu ada manfaatnya untuk manusia, yaitu diambil dagingnya yang gemuk. Nah, sehingga menurut para ulama diperbolehkan tapi dengan 2 syarat tadi. Adapun budak nggak boleh, ya, dikebiri, ini manusia bukan binatang.
dan tidak bisa dimakan budak itu, enggak boleh dimakan dagingnya. Berikutnya 1201 wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yuqadu, tidaklah dikisos al-walid seorang bapak bil walad dengan sebab membunuh anak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Jarud dan Baihaqi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini muttarib. Muttarib itu guncang, dan hadis yang guncang termasuk hadis yang dhaif. Ringkasnya, derajat hadis ini diperselisihkan. Banyak yang mensahihkan, tapi ada yang mendhaifkan. Salah satunya adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini guncang atau muttarib, berarti dhaif. Kemudian hukum yang terkandung dalam hadis ini pun diperselisihkan. Menurut mayoritas ulama, seorang bapak membunuh anaknya tidak bisa dikisos. Seorang ibu membunuh anaknya tidak bisa dikisos. Seorang kakek atau nenek membunuh cucunya tidak bisa dikisos. Kenapa? Alasannya berdasarkan hadis ini. Anggaplah hadis ini dianggap dhaif, tapi masih ada alasan lain, yaitu alasannya adalah tidak boleh seorang bapak yang merupakan sebab munculnya anak, kemudian dia dimatikan dengan sebab si anak yang dimunculkan oleh bapak tadi. Nah, maka bapaknya penyebab munculnya anak, maka jangan sampai anaknya itu penyebab tidak adanya bapak. Sebab adanya anak adalah bapak, maka jangan sampai anak menjadi sebab sebaliknya, yaitu sebab tiadanya bapak atau matinya bapak. Maka nggak bisa dikisos seperti itu. Nah, ini adalah pendapat mayoritas ulama, ya. Jadi bapak bunuh anaknya nggak ada kisos. Bapak marah sama anaknya, ambil parang dipenggal lehernya. Kali apa? Kehabisan kesabaran. Ya memang berdosa, tapi tidak bisa dikisos. Terus kalau tidak dikisos bagaimana? Ya bayar diat. Nah, terus diatnya nanti diwarisi oleh keluarganya si anak tadi, tapi si bapaknya nggak dapat, ya, karena dia yang membunuhnya, sehingga yang membunuh justru yang membayar dan tidak mendapatkan diat sama sekali, tidak mendapatkan warisan sama sekali dari anak yang sudah dia bunuh tersebut. Yang menyelisih mayoritas ulama adalah Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik, pembunuhan itu dibagi dua, ya. Ada sengaja, ada tidak sengaja. Kalau si bapak itu membunuh secara sengaja kepada anak, maka dikisos. Bapak ambil geraji, kemudian lehernya anak digeraji sampai putus, Pak. Ya pasti mati. Nah, maka kata Imam Malik, seperti ini harus dikisos. Tapi kalau ada bapak marah sama anak, ambil sapu, dipentung kepalanya anak. Biasanya dipentung kepala itu nggak sampai mati, Pak, paling bendol saja. Nah, ini dipentung mati. Karena kebetulan pas bapaknya mentung, malaikat maut lewat. Nah, malaikatnya bilang, wes si santa cabut wae. Akhirnya mati. Nah, karena mati, maka bapaknya tidak menanggung kisosnya tadi. Menurut Imam Malik begitu, ya, karena tidak sengaja dia membunuh. Tapi kalau sengaja membunuh, kata Imam Malik, ya kisos. Nah, maka ringkasnya ini masalah khilafiyah. Tapi yang jelas tidak boleh seorang bapak membunuh anaknya, itu menunjukkan kejelekan hatinya bapak tersebut. Namanya bapak itu mestinya rahmat, kasih sayang kepada anak. Ini malah membunuh, ini berarti hatinya sudah tidak memiliki rahmat lagi, dan orang yang hatinya tidak memiliki rahmat tidak akan dirahmati juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 1202 wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala qultu, saya berkata li Aliin, kepada Ali bin Abi Thalib, hal indakum, apakah ada pada kalian maksudnya ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekarang ya para habaib, apakah kalian para habaib ada syai'un, sesuatu minal wahyi, dari wahyu, ghairal Quran, selain Quran? Qala, kata Ali, la, tidak ada, walladzi, demi zat yang falaqal habbah, membelah biji-bijian, wa bara'an nasamah, dan menciptakan jiwa-jiwa atau nyawa-nyawa, illa, kecuali fahmun, satu pemahaman, yu'tihillahu ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada rajulan, kepada seseorang,
dari kami Ahlul Bait fil Quran, pemahaman terhadap Al-Quran. Wa ma fi hadhihi sahifah, demikian juga apa yang ada di dalam lembaran ini. Nah, kemudian ditanya oleh orang tadi, wa ma fi hadhihi sahifah, apa yang ada di situ di lembaran itu? Qala, dia mengatakan al-aqlu, yaitu tentang akal. Akal itu nama lain dari diyat, yaitu ganti rugi ada ketika ada pembunuhan, itu disebut akal atau diyat. Wa fikakul asir, dan tentang pembebasan tawanan, yaitu tawanan muslim hendaklah kita bebaskan. Wa alla yuqtala, dan bahwasanya tidaklah dibunuh, tidaklah dikisos muslimun, seorang muslim, bikafir, dengan sebab membunuh orang kafir. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan bab dari hadis ini adalah cuma pada kalimat terakhir, wa alla yuqtala muslim bikafir. Orang muslim kalau membunuh orang kafir tidak bisa dikisos. Kenapa tidak bisa dikisos? Karena tidak selevel darahnya tadi. Maka perlu kita mengetahui apa syarat diperbolehkannya penegakan hukum kisos. Bunuh balas bunuh, itu ada syaratnya. Syarat pertama, bahwasanya darahnya sekufu atau selevel. Syarat kedua, bahwa pembunuhannya pembunuhan secara sengaja. Syarat yang ketiga, bahwasanya ahli waris dari korban semuanya sepakat untuk diterapkan apa? Kisos. Kalau satu saja dari mereka tidak setuju kisos, maka tidak boleh kisos, tapi turun menjadi diyat atau ganti rugi. Nah, itu adalah syarat-syarat diperbolehkannya kisos. Kalau mau ditambah lagi syarat yang keempat, berarti seorang yang membunuh bukanlah bapak kepada anak. Karena kalau yang membunuh itu adalah dari bapak kepada anak, tidak bisa ditegakkan kisos sebagaimana hadis yang sudah kita baca tadi. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Abu Juhaifah bertanya kepada Ali, apakah Ahlul Bait punya wahyu selain Quran? Ini menunjukkan bahwa di masa itu sudah tersebar isu bahwa Quran yang ada di tengah-tengah sahabat 30 juz ini tidak lengkap. Ada Quran yang lebih lengkap lagi, yaitu Qurannya Ahlul Bait, khusus keluarga Nabi, Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Dan info atau isu tersebut dari sejak dulu, sejak masa sahabat Nabi sudah ada, sampai hari ini pun juga masih ada isu tersebut. Tapi itu hanya isu, tidak benar. Memang ada istilah ya, Mushaf Fatimah, Qurannya Fatimah. Tapi bukan berarti Mushaf Fatimah itu adalah lebih lengkap daripada 30 juz, itu bukan. Mushaf Fatimah ya tulisan Quran yang ditulis oleh Fatimah. Nah, karena zaman dulu kan belum ada fotokopi, Pak. Sehingga setiap orang itu kalau mau menghafalkan Quran ya nulis sendiri-sendiri di kertas. Nah, maka Mushaf Fatimah itu ya kira-kira adalah Quran tulisan tangannya Fatimah, anaknya Nabi SAW. Isinya apa? Ya sama dengan Quran-Quran yang lain, bukan berbeda. Karena kalau isinya berbeda, nah itu pasti bukan Al-Quran. Karena Quran ini sejak dulu sampai hari ini tidak pernah berubah, ya isinya 30 juz, 114 surat itu. Maka isu tersebut tidak benar ya. Maka oleh Ali dibantah, enggak benar ya. Wahyu yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam itulah yang kami pelajari. Sama Quran saya dengan Quran kamu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, kecuali kalau pemahaman yang diberikan oleh Allah, nah itu bisa. Kamu Qurannya 30 juz, kami Qurannya juga 30 juz, tapi pemahaman kami terhadap Quran mungkin lebih kuat daripada pemahaman kamu, bisa itu. Qurannya sama, tapi pemahamannya lebih dalam para Ahlul Bait, karena mereka kan setiap hari ketemu Nabi, sehingga ilmu mereka lebih sempurna. Karena ilmunya lebih sempurna, sehingga bisa menyimpulkan kesimpulan dari ayat Quran yang tidak bisa disimpulkan oleh orang-orang biasa. Nah, kalau itu bisa, kata Ali. Artinya kecerdasan orang berbeda-beda. Sama-sama baca Quran, nah, satunya bisa mengambil 1 pelajaran saja, satunya bisa mengambil 10 pelajaran, satunya bisa mengambil 100 pelajaran, padahal yang dibaca adalah sama. Itu karena kecerdasan yang berbeda-beda dan bertingkat-tingkat di antara manusia. Kemudian Ali mengatakan, demikian juga
yang ada pada surat ini. Nah, kemudian Ali mengatakan ada surat ya, sambil dia nunjukkan. Akhirnya si penanya tadi bertanya, lah memangnya apa yang ada di dalam surat tadi? Ternyata isinya tentang 3 hadis yang pernah disampaikan Nabi SAW. Nabi pernah menyampaikan tentang akal atau diat. Misalnya kalau ada orang memotong jari seseorang, nah, diatnya berapa? Yaitu 1 jari nilainya 10 onta. Nah, itu dicatat oleh Sayyidina Ali. Ada orang bertengkar dengan seseorang kemudian menjotos giginya sampai rampal 1. Nah, gigi rampal 1 ini nilainya berapa? Nah, itu dicatat oleh Ali ya, 1 gigi 5 ekor onta ganti ruginya. Itulah yang disebut sebagai diat atau akal. Kemudian hadis yang kedua yang dicatat oleh Ali adalah fikakul asir. Kalau ada orang muslim ditawan, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin supaya bisa membebaskannya. Jadi jangan sampai kita orang muslim membiarkan saudara kita sesama muslim ditawan oleh musuh, sementara kita nyaman-nyaman hidup di rumah kita, kenyang setiap hari, tidur setiap hari, nyenyak setiap hari, sementara teman kita disiksa di penjara. Nggak boleh kita seperti itu ya, harus ada usaha untuk kita membebaskan beliau. Seperti contohnya dulu ketika Ustadz Abu Bakar Ba'asyir di penjara, nggak boleh kita santai-santai, gen di penjara sampai mati, ya gen, nggak boleh begitu. Kita harus berusaha bagaimana beliau bisa dilepaskan. Alhamdulillah sudah ada TPM ya, tim pengacara muslim, mereka sudah berusaha membantu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan sekarang masih hidup beliau, hafizahullahu ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga yang ditulis oleh Sayyidina Ali adalah bahwasanya tadi orang muslim membunuh orang kafir tidak bisa ditegakkan hukum qisas. Apakah boleh orang muslim membunuh orang kafir? Ya enggak boleh. Saya punya tetangga Nasrani, Pak. Kemudian tiba-tiba saya ambil korok, saya korok lehernya. Enggak boleh. Yang boleh dibunuh di antara orang kafir itu hanya orang kafir yang memerangi kita. Israel kan memerangi Palestina. Nah, itu boleh Israel dibunuh, boleh. Tapi kalau orang Yahudi yang ada di Indonesia, enggak boleh kita bunuh. Gara-gara kita marah sama Israel yang ada di negara mereka ya, kemudian kita marah juga, membunuh juga orang Yahudi yang tinggal di Indonesia, nggak bisa. Kecuali kalau kita tahu bahwa si Yahudi Indonesia tadi ikut membantai kaum muslimin, nah berarti dia boleh untuk dibunuh darahnya karena dia membantai umat Islam. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa ilmu itu hendaklah dicatat, Pak. Ali saja yang kecerdasannya sangat mantap, terkenal ya, itu aja nulis ilmu loh, Pak. Nah kita ini siapa? Kok nggak pernah nulis ilmu? Nah, maka ilmu perlu dicatat, ditulis. Kalau tidak ditulis akan lenyap. Nah, sebagian orang sekarang mengandalkan rekaman. Saya nggak nulis karena sudah ada rekaman. Nah, tapi kalau kita nulis, nah itu lebih mantap lagi karena kita akan lebih ingat dengan kuat daripada kita hanya mendengar saja. Berikutnya 1203 wa akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i min wajhin an Ali radhiyallahu anhu wa qala fihi, Rasul bersabda, al mu'minuna, umat Islam itu tatakafa, selevel, sekufu, dima'uhum, darah-darah mereka. Maksudnya sesama muslim itu adalah selevel, sehingga kalau ada orang muslim membunuh orang muslim yang lain maka dikisos karena sudah selevel tadi. Meskipun yang dibunuh tadi orang gila, Pak, tapi dia muslim. Yang membunuh ini profesor, doktor, kekayaannya melimpah, kecerdasannya maksimal. Yang dibunuh adalah orang gila tapi muslim. Nah, maka tetap dikisos. Ada bayi baru saja keluar, lahir 1 menit langsung dicekik oleh seseorang, mati, dikisos. Kenapa? Karena sesama muslim itu darahnya sekufu. Meskipun antara profesor doktor dengan orang gila, meskipun antara profesor doktor dengan bayi baru saja lahir, meskipun antara laki-laki dengan wanita, ya semuanya pokoknya muslim itu sekufu. Kemudian wayas'a, dan berjalan bidzimmatihim, dengan perlindungan mereka, adnahum, orang yang paling rendah di antara mereka. Ini maksudnya adalah setiap umat Islam boleh memberikan perlindungan atau zimmah kepada orang kafir.
Kalau sudah diberi perlindungan oleh seorang muslim, maka si kafir ini tidak boleh diganggu oleh semua umat Islam yang ada. Misalnya nih, ada Israel ya masuk Indonesia. Kemudian dia khawatir akan dibunuh oleh rakyat Indonesia karena dia termasuk orang yang memerangi kaum muslimin ya. Akhirnya dia minta perlindungan kepada kerabatnya yang di Indonesia. Saya pengen ke Indonesia untuk menjenguk kerabat saya, tapi tolong saya dikasih keamanan atau zimmah, perlindungan. Nah, saudaranya yang muslim ini memberikan perlindungan kepada dia selama masuk di Indonesia. Nah, selama sudah dikasih perlindungan, maka tidak boleh kita merusak perlindungan tadi. Tapi kalau tidak ada yang memberikan perlindungan, ya maka halal darahnya karena dia memerangi kaum muslimin tadi. Kemudian wahum, dan umat Islam itu yadun, satu tangan, ala man siwahum, terhadap siapapun yang selain umat Islam. Artinya sesama muslim itu hendaklah saling bantu-membantu untuk memerangi orang kafir. Jadi orang kafir itu kan musuhnya adalah umat Islam, Pak. Nah, maka kita umat Islam mari bersatu padu untuk memerangi orang-orang kafir. Karena kalau kita tidak bersatu padu memerangi mereka, akhirnya umat Islam pecah belah, akhirnya orang kafir yang menang. Nah, seperti kondisi kita sekarang ini, kenapa sih kok Israel yang menang? Kenapa bukan Palestina? Kan yang muslim yang Palestina. Kenapa Allah nggak ngasih pertolongan kepada Palestina? Nah, jawabannya adalah karena umat Islam belum mencukupi untuk mendapatkan pertolongan maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam masih aja pecah, tidak bersatu padu. Buktinya tidak bersatu padu itu negara-negara Islam yang di sekitar Palestina, nggak ada yang peduli. Suriah nggak peduli, nggak mengerahkan rakyatnya atau tentaranya untuk membela Palestina. Mesir nggak peduli, Saudi apalagi. Nah, sehingga sampai ada orang yang menyebut Saudi adalah Yahudi, Yahudi Arabia, ya mungkin karena mirip-mirip dengan tingkahnya Yahudi itu. Nah, maka namanya jadi berubah. Nah, maka ini karena umat Islam tidak bersatu padu, ini berarti menyelisihi hadis Nabi SAW ini. Semestinya ada satu umat Islam dibunuh, ini seluruh dunia membela umat Islam ini. Ya, semestinya. Ini apalagi pembunuhan massal terhadap rakyat Palestina, nggak bisa dibiarkan. Harus seluruh umat Islam di dunia ini untuk bersatu padu membantu mereka. Tapi apa daya kita orang-orang lemah, ya rakyat jelata, kita masih bisa punya kekuatan yang besar, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wala yuqtalu mu'minun, dan tidak bisa dibunuh seorang mukmin itu bikafir, dengan sebab membunuh orang kafir. Sama dengan hadis sebelumnya, ya. Hanya bedanya kalau tadi muslim, di sini mukmin, sama. Wala, dan tidak pula dzu ahdin, orang yang memiliki perjanjian tidak boleh dibunuh fi ahdihi, di dalam masa perjanjiannya. Ini namanya kafir yang disebut kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad atau mu'ahid itu seorang kafir yang masih ada perjanjian damai bersama orang Islam. Misalnya satu kampung kafir perang dengan orang muslim. Kemudian mereka mengajak gencatan senjata. Mari kita gencatan senjata dulu. Karena hari-hari ini panasnya dahsyat, sehingga kita tidak nyaman kalau perang dalam kondisi panas. Akhirnya disepakati gencatan senjata, damai. Nah, selama masa perdamaian yang sudah ditentukan, tidak boleh kita membunuh mereka. Kalau masa perjanjian damainya sudah selesai, nah silahkan dibunuh mereka, karena mereka memang orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Berikutnya 1204, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jariyatan, bahwasanya ada seorang anak kecil, boleh juga diartikan jariyatan, seorang budak perempuan. Di situ terjemahannya apa, Pak? Apa artinya itu? Jariyah gitu aja. Enggak ada penjelasannya di bawah. Footnote enggak ada. Berarti pinter nih saya terjemah gini. Karena jariyah bisa diartikan dua, akhirnya diartikan jariyah gitu aja. Jariyah bisa diartikan anak perempuan kecil, merdeka, bisa juga diartikan budak perempuan meskipun tidak kecil. Anna jariyatan, bahwasanya seorang jariyah, wujida, telah didapati, ra'suha, kepala jariyah tadi, qad rudda, telah diremuk, baina hajaro, ini di antara dua batu. Jadi digencet dua batu, Pak. Kepala digencet dua batu, ya remuk, mati. Fasa'aluha, lalu mereka bertanya kepada jariyah tadi.
Kok bisa ditanya? Ya karena masih tersengal-sengal nafasnya, hampir mati. Man sona'a biki hadza, siapa yang melakukan terhadap kamu perbuatan kriminal ini? Fulanun, apakah si fulan? Fulanun, apakah si fulan? Ditanya satu persatu ya, fulan ini, fulan ini. Hatta sehingga zakaru mereka menyebutkan Yahudian, nama seorang Yahudi. Fa'au ma'at birasiha, lalu dia pun berisyarat dengan kepalanya alias mengangguk-angguk. Fa'ukhidha, maka ditangkaplah al-Yahudi, si Yahudi tersebut. Fa'aqarra, lalu dia mengaku iqrar. Fa'amara lalu memerintahkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuradda, bahwasanya diremuk ra'suhu, kepala si Yahudi tadi, bihajaraini, baina hajaraini, di antara dua batu juga sama. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafalnya Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk bab yang kita pelajari, hadis ini menunjukkan bahwa kisos itu penerapannya itu adalah sama dengan cara pembunuhannya. Ada orang membunuh seseorang dengan disuntai bensin lalu dibakar. Nah, kisosnya juga sama. Si pembunuh tadi kita tangkap, kemudian dituangi bensin, habis itu kita bakar. Sama-sama ya. Kamu tadi membakar, sekarang saya bakar. Dia membunuh dengan cara menjatuhkan seseorang dari loteng sampai jatuh ke bawah, kepalanya pecah. Hukumannya sama. Pembunuh tadi diajak ke atas, jorok ya, sampai bawah mati. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Tapi ini masalah khilafiyah. Menurut Imam Malik tidak ada kisos kecuali hanya dengan pedang saja. Membunuhnya dengan cara apapun, hukumannya tetap sama. Kisosnya itu dengan pedang. Kenapa Imam Malik berpendapat seperti itu? Bisa jadi Imam Malik belum membaca hadis ini. Bisa jadi juga beliau membaca hadis ini tapi pemahamannya berbeda. Karena ada hadis yang lain mengatakan idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik itu bagaimana? Nah, penggal lehernya. Karena paling cepat mati ya dipenggal lehernya. Saya pernah melihat Pak, dipenggal leher orang itu ternyata gulundung jauh. Mencolot sekitar ya semeter atau berapa gitu. Masya Allah. Ada di YouTube kan itu tentang apa? Kisos yang ditegakkan oleh Al-Quju Arab di padang pasir ini. Nah, maka sebelum dipenggal kepalanya itu sudah disiapkan kain di dekatnya kepala tadi sehingga kepalanya gelundung itu masuk ke kain tersebut. Atau kalau sekarang ya tidak harus di pedang ya, misalnya dengan tembak ya, kalau pelurunya itu mengenai tepat sasaran mungkin lebih cepat matinya juga. Nah, maka ringkasnya bagaimana paling cepat matinya itulah yang diterapkan terhadap orang yang dikisos menurut Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Saya pribadi condong pendapatnya mayoritas ulama Pak. Kenapa? Karena Rasulullah saja melakukan. Nah, maka kita lakukan persis yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang dibawakan Imam Malik tadi bahwasanya cara membunuh harus dengan baik, yaitu diperkecualikan dari itu karena ini hukum khusus. Jadi hukum umum ada, tapi hukum khusus juga ada, jangan ditabrak-tabrakkan. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kenapa si jariyah ini diremuk kepalanya? Karena dia direbut perhiasannya. Jadi dia punya kalung, nah, kalungnya direbut. Mungkin dia nggak terima kalungnya direbut, nah, akhirnya cekcok, akhirnya dibunuh sekaligus oleh si perampok ini. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya tingkahnya Yahudi sejak dulu kala sampai hari nggak berubah-ubah. Suka membunuh orang, suka mendolimi orang, itulah tingkahnya Yahudi, nggak berubah-ubah. Kenapa mereka bertingkah seperti itu? Karena mereka itu menganggap diri mereka lebih utama. Jadi melihat orang lain itu dianggap gembel, rendah. Sehingga mereka lakukan apapun terserah mereka. Kami membunuh secara massal rakyat Palestina, enggak apa-apa, mereka gembel-gembel. Kami ini orang-orang mulia. Nahnu abnaullah, kata mereka, kami adalah putra-putranya Allah. Nah, ngawur sekali perkataan seperti itu. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa semestinya negara itu, pemerintahan itu memiliki daftar nama orang-orang jahat di negaranya, sehingga kalau terjadi pembunuhan itu bisa ditebak, oh kira-kira si fulan, kira-kira si fulan. Karena buktinya di sini ketika ada pembunuhan
para sahabat menanyakan, apakah si fulan, apakah si fulan, apakah si fulan. Disebutkan nama-namanya. Berarti sudah punya daftarnya, sudah punya apa? Blacklistnya itu orang-orang yang terblacklist dengan sebab kriminal yang sudah biasa mereka lakukan. Itu mestinya negara punya daftar seperti ini, sehingga kalau ada perampokan sudah bisa dikira-kira ya siapa yang melakukan, ada pembunuhan sudah bisa dikira-kira siapa yang melakukan, begitu. Nah, negara yang lemah tidak akan memiliki apa kekuatan seperti ini. Ya, ini mestinya dimunculkan kembali, tidak seperti di masa sekarang. Faedah berikutnya, dalam hadis ini si wanita ketika ditanya tidak mengatakan iya, tapi hanya mengangguk. Kenapa tidak mengatakan iya? Karena dia sudah mau mati, Pak. Sudah nggak bisa berkata-kata lagi. Mengangguk masih bisa. Nah, dari sini diambil pelajaran bahwasanya al-isyarah ma taqumu maqamal ibarah. Isyarat itu sama dengan ucapan. Isyarat sama dengan ucapan, maka hukumnya sama. Faedah berikutnya bahwasanya hadis ini menunjukkan kalau ada orang dituduh membunuh jangan langsung dikisos, tapi diinterogasi dulu. Ini kan dikatakan di sini fa'aqarra, dia ngaku kan. Ngaku itu berarti ada interogasi. Jadi setelah ditangkap tidak langsung dikisos, interogasi. Nah, begitu dia ngaku atau sudah terbukti dia pembunuhnya, barulah kemudian dilakukan kisos. Faedah berikutnya hadis ini menunjukkan bahwa pemerintah, kalau sekarang ya karena tidak ada khalifah, ya berarti presiden, itulah yang menegakkan hukuman had. Ada pembunuhan, siapa yang mengkisos? Ya, presiden. Ada pencurian, siapa yang motong tangannya orang yang mencuri tadi? Kalau sudah mencapai nisab, presiden. Tapi tidak harus dia sendiri, dia wakilkan nggak apa-apa. Pak Prabowo misalnya, nelpon saya, ya Ustadz AZ itu ada orang zina, silahkan antum cambuk 100 kali. Saya ambil cambuk, saya cambuk 100 kali. Atas perintah Pak Prabowo. Boleh seperti itu Pak. Kalau tiba-tiba langsung saya ambil cambuk, saya cambuk 100, nggak bisa. Ada maling langsung saya tangkap, saya potong tangannya, nggak bisa. Ini hukum adalah hukum-hukum para penguasa. Istilahnya ahkam sultaniyah, ya, hukum yang ditegakkan oleh penguasa. Nggak boleh rakyat jelata masing-masing menerapkannya. Karena kalau masing-masing menerapkannya, nanti yang terjadi pasti adalah kekacauan di mana-mana. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Sudah dapat 2 halaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.